Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Sebelumnya mohon maaf ya. Jadi kita memang sudah tidak bisa bertemu di dalam kelas seperti biasa karena memang saya mulai minggu ini saya sudah mengajukan cuti. Jadi tenang saja, nanti setelah kondisi sudah memungkinkan, insya Allah di bulan Januari kita bisa bertemu lagi seperti biasa. Dan untuk pembacaan puisinya bagaimana Bu? Tenang, untuk pembacaan puisinya saya pending terlebih dahulu sampai kita sudah bisa bertatap muka kembali di dalam kelas, oke? Nah, sekarang materinya yaitu tentang hikayat. Tentang apa? Hikayat. Hikayat kalau secara bahasa ini berasal dari bahasa Arab, yaitu hikayah, yang berasal dari kata dasar haka, artinya itu cerita. Itu secara bahasa. Lah kalau secara pengertian, hikayat sih apa? Hikayat adalah cerita yang disajikan menggunakan bahasa Melayu kuno, berisi kemustahilan dan kesaktian para tokohnya. Itu hikayat versi saya sendiri. Tapi insya Allah nggak jauh beda dengan apa yang ada di dalam LKS. Jadi silakan nanti kalian sambil buka LKS bab hikayat. Jadi hikayat ini cerita yang disajikan dalam bahasa Melayu kuno atau Melayu klasik, berisi kemustahilan dan kesaktian para tokohnya. Itu yang namanya hikayat. Bu, bedanya dengan cerpen dan novel itu apa? Nah, jelas beda. Cerpen dan novel itu disajikan menggunakan bahasa Indonesia. Artinya ketika kalian baca, kalian itu sudah langsung paham. Oh, ini bahasa kita ya. Nah, kalau hikayat ini penyajiannya itu menggunakan bahasa Melayu kuno. Jadi kalau zaman sekarang apa ada yang membuat hikayat itu sudah tidak ada. Karena ini memang termasuk cerita rakyat. Hikayat ini termasuk dalam kategori cerita rakyat. Yang mana cerita rakyat ini diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan hanya menggunakan lisan. Jadi ini cerita sama anaknya, anaknya nanti cerita sama anaknya lagi cerita sama anaknya lagi. Ini yang namanya cerita rakyat. Tidak ada yang tahu siapa pengarang pertama dari cerita ini. Jadi hikayat juga salah satu jenis dari cerita rakyat. Makanya kita pun nanti tidak tahu siapa sih pengarang dari hikayat ini, nggak ada yang tahu. Oke, kembali lagi ke hikayat. Saya ulang lagi, hikayat berasal dari bahasa Arab, artinya cerita. Pengertiannya, hikayat adalah cerita yang disajikan menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno berarti mirip sama bahasanya Upin Ipin ya Bu? Ya, mirip-mirip seperti itu. Mirip-mirip dengan bahasanya Upin Ipin atau mirip dengan bahasanya siapa itu? Apa itu ya? Pokoknya film-film kartun itu lah ya, saya juga kurang tahu. Yang jelas disajikan dengan bahasa Melayu kuno dan berisi hal-hal yang mustahil atau kemustahilan dan menceritakan kesaktian para tokohnya. Itu yang namanya hikayat. Nah, sekarang karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat ada berapa? Ada 5. Yang pertama, hikayat ini berisi sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil artinya sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Contoh, ada hikayat Indra Bangsawan, itu ya judulnya. Di dalam hikayat tersebut itu diceritakan memang si Indra Bangsawan itu punya kembaran. Saya lupa namanya. Dan ketika dilahirkan,
Yang satu itu bareng sama panah, ya. Yang satu bareng sama panah, dan yang satunya itu bareng sama pedang. Kalau kita lihat, apa memang ada hal-hal seperti itu di zaman sekarang? Nggak ada. Makanya hikayat ini berisi sesuatu yang mustahil. Ini menjadi karakter hikayat yang pertama. Ciri khas hikayat yang pertama yaitu berisi kemustahilan atau sesuatu yang mustahil. Yang nomor dua, hikayat itu bersifat anonim. Anonim sih apa? Mungkin dari beberapa anak yang sudah pernah membaca puisi, ada yang pernah membacakan puisi dan ketika saya tanya nama pengarangnya siapa? Anonim, Bu. Nah, anonim ini bukan nama pengarang, tapi anonim ini artinya tidak diketahui. Nama pengarangnya. Itu yang namanya anonim. Anonim itu tidak diketahui nama pengarang. Seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan, yang namanya cerita rakyat itu semuanya tidak ada yang tahu siapa yang buat ceritanya. Contoh, Si Kancil. Kalian tahu siapa yang ngarang Si Kancil? Nggak ada yang tahu. Atau ketika saya pun ditanya, bahkan yang lebih tua dari kalian, Bu, cerita Si Kancil dari mana? Saya juga nggak tahu. Karena saya hanya dapat cerita Si Kancil itu dari ibu saya dulu. Ketika saya mau tidur, itu selalu didongengin sama ibu saya tentang kancil. Lah, ketika saya tanya ibu saya, sebenarnya siapa sih yang buat cerita Si Kancil? Ibu saya pun sama, beliau menjawab nggak tahu karena ibu saya pun hanya dapat dari nenek saya. Selalu seperti itu. Ini yang namanya anonim. Tidak diketahui nama pengarang. Berbeda ketika kita membaca novel Hati Suhita. Nah, Hati Suhita saya tahu nama pengarangnya siapa, Hilma Anis. Atau Laskar Pelangi, siapa nama pengarangnya? Andrea Hirata. Kita semua tahu. Tapi kalau hikayat ini, nama pengarangnya tidak diketahui alias anonim. Ini menjadi karakteristik hikayat yang nomor 2. Yang nomor 3, hikayat ini berisi kesaktian para tokohnya. Jadi nanti jangan kaget ketika nanti kalian membaca hikayat. Itu di situ banyak sekali cerita tentang tokoh-tokoh yang sakti. Bisa terbang, atau nantinya bisa mengalahkan raksasa, atau misal nanti seperti ini, nah itu nanti bisa keluar api atau apa. Itu nomor 3 dari karakteristik hikayat, yaitu kesaktian para tokohnya. Dan yang nomor 4, karakteristik hikayat adalah istana sentris. Istana sentris artinya hikayat ini biasanya menceritakan tentang hal-hal yang berbau istana. Ada rajanya, ada pangerannya, ada putrinya, pokoknya berpusat, ceritanya itu berpusat di sebuah istana. Pokoknya nanti ada rajanya, terus ada pengawalnya, ada putrinya, terus ada pangerannya, dan lain-lain. Yang jelas karakteristik nomor 4 yaitu istana sentris, berkaitan dengan istana. Dan yang nomor 5 yaitu yang terakhir, karakteristik hikayatnya adalah arkais. Arkais ini menggunakan bahasa-bahasa kuno. Contohnya sih apa, Bu? Bahasa kuno. Bahasa arkais ini bahasa yang sekarang sudah tidak bisa kita temukan lagi. Jadi memang hanya ditemukan di dalam hikayat. Contoh, syahdan. Kita sekarang sudah tidak pernah menggunakan kata-kata syahdan. Terus hatta. Hatta bukan orang ya di sini maksudnya, tapi nama kata arkais. Hatta di sini juga termasuk kata-kata kuno yang sudah tidak lagi digunakan dalam bahasa-bahasa zaman sekarang. Dan nanti paling kesulitan kalian ketika membaca cerita hikayat itu memang terletak di bahasanya. Karena bahasanya menggunakan bahasa Melayu kuno, jadi nanti jangan kaget, ini apa sih, Bu, ceritanya? Karena memang bahasanya itu agak susah
dimengerti. Perlu kita pelajari berulang-ulang. Perlu kita baca berulang-ulang baru kita tahu, oh ceritanya nanti seperti ini ya. Nah, ini karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat saya ulang ada 5. Yang pertama ada kemustahilan, anonim, kesaktian, keempat ada istana sentris, dan yang kelima ada arkais. Oke. Nanti kalau kalian misal mau menanyakan sesuatu karena memang penjelasan saya mungkin kurang paham, nanti bisa kalian sampaikan lewat WA boleh, atau lewat komen nanti ya. Selanjutnya setelah kita melihat karakteristik hikayat, yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu struktur hikayat. Ini sebenarnya sudah saya tulis di sini, tapi kita pindah. Semoga terlihat. Kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai karakteristik hikayat, sekarang kita akan berbicara mengenai struktur hikayat. Sama dengan teks-teks kemarin, ada teks LHO, ada teks anekdot yang sama-sama memiliki struktur. Hikayat pun sama. Sebenarnya juga struktur teks hikayat ini sama dengan teks narasi biasanya. Yang pertama ada orientasi, sudah tahu pasti. Yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Bukan resolusi jihad loh ya, seperti hari santri kemarin. Yang pertama orientasi, sama dengan anekdot. Di hikayat pun orientasi ini artinya adalah pengenalan cerita atau pengenalan tokoh. Nah, sama kan ya? Sebermula di sebuah negeri antah berantah, tersebutlah seorang kakak beradik misal. Itu yang namanya orientasi. Di bagian orientasi kita diperkenalkan siapa saja tokohnya, dan nanti ceritanya mau ada di mana, settingannya kapan. Itu biasanya masuknya di orientasi. Dan yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini permasalahan. Sama kan dengan anekdot? Permasalahan mulai muncul di bagian komplikasi. Jadi ketika tadi sudah diperkenalkan di sebuah negeri, tapi menggunakan bahasa Melayu karena saya juga nggak terlalu bisa untuk membuat sendiri. Sebermula di sebuah negeri antah berantah, tersebutlah seorang raja bernama siapa. Itu orientasi. Nah, nanti masuk ke komplikasi, itu masuk mulai muncul permasalahan-permasalahan di dalam cerita. Hingga nanti yang terakhir ada resolusi. Ini adalah bagian akhir atau penutup, berisi kesimpulan atau kodenya. Itu kalau dalam hikayat namanya resolusi. Kalau kemarin dalam anekdot namanya ada evaluasi. Kalau dalam hikayat namanya resolusi, tapi sebenarnya sama, bagian akhir dari sebuah cerita. Dan kalau kalian nanti mulai mencoba membaca hikayat, kalian nanti akan tahu hampir semua cerita hikayat itu berakhir happy ending, berakhir bahagia. Bukan berarti semua, tapi hanya beberapa saja yang berakhir sedih. Tapi hampir semua cerita hikayat itu biasanya berakhir dengan bahagia. Akhirnya mereka hidup bahagia bersama putra-putri mereka. Itu masuk dalam resolusi. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan nanti kalian sampaikan, bisa lewat WA ataupun nanti saya buka grup sendiri. Seperti itu ya. Oke,
silakan kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Berdoa, mulai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu bahagia. Hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok bisa lebih baik dari hari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.